Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada pagi ini, tanggal 2 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, bila mana kami membaca dan mempelajari akan firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan akan firman ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan singkat kita pada pagi ini yaitu komunitasmu menentukan kualitas hidupmu. Saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudaraku, dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan akan identitas saudara dan saya. Bahkan kita mencermati di dalam Alkitab, kita akan menemukan banyak nasihat-nasihat tentang menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Secara natural, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang perlu akan membangun akan hubungan satu dengan yang lain. Kita tidak mungkin luput dari hidup berkomunitas atau bergaul atau bersosial dengan orang lain. Dan di dalam komunitas pasti ada perpindahan akan nilai-nilai dari satu orang terhadap yang lain atau sebaliknya. Nah, di dalam kitab Roma adalah bagian dari Alkitab yang penuh dengan kekayaan ilahi dan hikmat. Ketika kita sampai di pasal yang terakhir dari buku Roma, firman Tuhan seringkali sekedar membaca atau melewatkan akan bagian ini karena bagian ini sangat berisi salam-salam kepada rekan sepelayanan Paulus. Nah, padahal kita bisa belajar begitu banyak hal melalui pasal dari kitab Roma atau pasal terakhir dari kitab Roma. Pelayanan Paulus bukanlah pelayanan yang dikerjakan oleh seorang diri, yaitu Rasul Paulus. Pelayanannya didukung oleh sebuah komunitas yang besar, yang sekaligus mereka adalah sebagian rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Dan Paulus dia menyadari bahwa ia tidak mungkin menggembalakan akan seluruh jemaat yang dia layani dalam waktu bersamaan, sementara dia seorang diri. Tidak mungkin demikian. Nah, bukan hanya kendala jarak antar tempat satu dengan tempat yang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus harus masuk di dalam satu kehidupan yang sangat sulit karena dia harus berada di dalam penjara. Tetapi dengan adanya komunitas yang kuat, penginjilan bisa terus berlanjut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh sebab itu kita bisa belajar daripada Rasul Paulus. Sebagai murid Kristus, panggilan kita terutama adalah memperkenalkan akan orang kepada Yesus Kristus dan semakin hari memiliki akan keserupaan dengannya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu memastikan diri bergabung di dalam komunitas yang mendukung satu dengan yang lain, mendukung kita untuk
hidup semakin serupa dengan kehidupan daripada Kristus, bukan sebaliknya. Kita harus bijaksana untuk memilih akan komunitas kita, karena dari komunitas kita dapat menentukan akan kualitas hidup daripada seseorang. Saudara-saudaraku, di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, jika sebuah komunitas membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan membuat nilai kebenaran tergerus dalam hidup kita, kita harus undur diri dari komunitas tersebut, dan kita harus memilih akan komunitas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus, dan jadikan akan komunitas itu hangat serta memancarkan akan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan akan besi, dan orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan dapat memilih akan komunitas yang terbaik untuk saling mendorong satu dengan yang lain. Sama seperti Rasul Paulus, walaupun dia berada di dalam penjara, tetapi teman-temannya mendukung akan pelayanannya dan terus melayani akan umat-umat Tuhan pada zaman itu. Biarlah renungan yang singkat ini dapat menolong kita, sehingga kita semakin setia mendorong satu dengan yang lain untuk setia melayani akan Tuhan di mana saja kita berada. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.